Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahma Anissa Izania, NIM 037, Intan Febriani, NIM 042, Ana Syarif, NIM 054, dan Dian Pratiwi, NIM 043. Di sini, kami akan mempresentasikan praktikum pembuatan bioplastik dari protein ampas kedelai. Pertama, tujuan dan landasan teori percobaan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menyiapkan bioplastik dari protein ampas kedelai yang direaksikan dengan formaldehid. Teman-teman semuanya, berdasarkan data dari INAPLAS atau Indonesian Olefin Aromatic Plastic Industry Association dalam Supriyadi 2016 menyatakan bahwasanya pemakaian plastik di Indonesia mencapai 4,7 juta ton di tahun 2015. Padahal jumlah plastik yang sebesar itu berpotensi menimbulkan masalah ekologis yang serius karena plastik bersifat tidak dapat terdegradasi dan juga tidak terbarukan. Di samping itu, plastik juga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia melalui migrasi residu monomer vinil klorida yang bersifat karsinogenik, berdasarkan Siswono pada tahun 2008. Walaupun demikian, plastik tetap digunakan karena beberapa keunggulan, yaitu murah, ringan, inert, mampu mengisolasi panas, mudah untuk dicetak, dan juga menawarkan fleksibilitas fabrikasi ke dalam berbagai bentuk. Untuk itu, dikembangkanlah suatu produk untuk menggantikan bahan plastik yang sulit didegradasi yang dapat melindungi sumber non-terbarukan serta menghindari masalah pencemaran, yaitu bioplastik. Menurut Brody et al. 2017, bioplastik adalah plastik yang terbuat dari bahan hasil sumber biomasa terbarukan yang terkait dengan biopolimer alami seperti karbohidrat, protein, karet alam, limbah makanan dapur, dan lain-lain. Sementara, menurut Siracusa 2019, bioplastik ini bersifat biodegradable, lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik komersial. Jadi, bioplastik ini dapat digunakan sebagai alternatif polimer sintetis. Nah, jadi bioplastik ini karena terbuat dari bahan-bahan yang alami, sehingga dapat diurai menggunakan mikroorganisme, sehingga dia lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik komersial lainnya. Tadi disebutkan terkait plastik yang menimbulkan masalah lingkungan. Nah, dengan biopolimer ini dapat terurai secara hayati sebagai alternatif dari polimer sintetis sehingga lebih ramah lingkungan. Lalu, selanjutnya, pada bagian ini kita menggunakan kedelai sebagai bahan dari bioplastik. Nah, menurut Shemi 2014, kedelai merupakan salah satu tanaman yang melimpah yang telah dibudidayakan di seluruh dunia, terutama seperti Asia Timur. Kedelai ini mengandung sekitar 35% protein dan 20% lemak berdasarkan berat kedelai kering. Oleh karena itu, sebagian besar kedelai secara global digunakan sebagai tanaman yang diambil minyaknya. Lalu, menurut Hockenhuss et al. 2012, protein kedelai ini terutama terdiri dari asam amino seperti asam aspartat, asam glutamat, lalu ada asam amino netral seperti glisin, alanin, valin, dan leusin. Lalu ada asam amino dasar seperti lisin dan arginin. Nah, asam amino ini memiliki gugus fungsional yang dapat dimodifikasi seperti gugus karboksilatnya atau gugus amino. Terutama yang di sini adalah gugus amino yang bereaksi dengan formaldehid menghasilkan turunan metilol dari kelompok asam amino, kemudian membentuk metilen cross-linking seperti NCH2N. Oleh karena itu, kedelai yang memiliki lisin dan arginin diharapkan bereaksi dengan larutan formaldehid membentuk kedelai yang terikat silang. Selanjutnya, bioplastik yang berasal dari tanaman ini. Adanya potensi pada kedelai tersebut dapat digunakan sebagai peluang untuk memberikan nilai tambah pada kedelai sebagai bahan dasar dari bioplastik. Di sini kita akan bahas terkait alat-alat yang digunakan dalam pembuatan bioplastik dari protein kedelai. Untuk alat-alatnya yaitu ada plat plastik dari polimetil
akrilat atau PMMA dengan ketebalan 1,0 mm, hand press, spektrofotometer inframerah, transformasi Fourier atau FTIR 8400, DTG 60, termografimetrik atau TG, differential thermal analyzer atau DTA, dan juga mikroskop elektronik optik Cleo EM922. Untuk selanjutnya, bahan yang digunakan yaitu ada protein kedelai, formaldehid atau CH2O 37%, natrium klorida, trihidroksimetil aminometan, pronase, polivinil klorida, polietilen, polipropilena, polikarbonat, dan juga aqueous. Untuk cara kerja yang pertama yaitu terkait preparasi bioplastik. Yang pertama, kita padatkan 200 mg protein kedelai menjadi pelet dengan diameter 13 mm menggunakan hand press pada tekanan 600 mPa selama 5 menit. Kemudian, pelet tersebut direndam dalam larutan formaldehid encer sekitar konsentrasinya 0-37% selama 24 jam pada suhu kamar. Lalu, pelet tersebut dibilas dengan aqueous, kemudian dikeringkan pada suhu kamar selama 12 jam. Terakhir, pelet dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk cara kerja yang kedua yaitu terkait analisis kelenturan bioplastik. Pertama, bioplastik dipotong berukuran 5 x 10 mm persegi. Ketebalan bioplastiknya diukur dengan pengukuran seri IDC X. Ketebalan materialnya itu sekitar 1 mm. Kelenturan diukur dengan gaya digital ZTA50N dan diuji dengan NX2 500N. Jarak antara titik tumbuhnya itu sepanjang 5 mm. Pembengkakan tegangan dibebani dari atas dan kelenturannya diperkirakan dari beban stres di breakpoint. Pengukuran kelenturan itu dipengaruhi oleh kondisi udara yang ada di laboratorium. Biasanya itu suhunya sekitar 50 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 10%. Kecepatan crash head-nya itu sebesar 50 mm min/-1. Sedangkan nilai pembengkakan kekuatan dinyatakan sebagai rata-rata dari 5 kali pengukuran, di mana dalam pengukuran ini bahan kelenturan itu berasal dari polimer komersial. Contohnya itu ada PMMA, PVC, PE, PP, dan juga PVC. Baik, selanjutnya adalah analisis struktur dari bioplastik. Analisis struktur ini dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri infrared atau IR. Di sini digunakan metode KBR. Alat yang digunakan adalah FTIR 8400. Nah, teman-teman, di sini untuk preparasi sampelnya sendiri, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah bioplastik yang telah ada dikerok dengan menggunakan pisau. Kemudian hasil kerokan itu dicampur dengan KBR dan dibuatkan sebuah bentuk pelet menggunakan hand press. Kemudian yang terakhir adalah mengukurnya menggunakan FTIR dengan resolusi 4 cm/1. Oke, yang selanjutnya adalah analisis thermal dari bioplastik. Analisis thermal ini dilakukan dengan menggunakan DTG 60, Thermogravimetric Differential Thermal Analyzer. Untuk preparasi sampelnya sendiri, teman-teman bisa ngikutin nih cara berikut. Yang pertama, permukaan bioplastik itu dikerok menggunakan pisau. Setelah dikerok menggunakan pisau, sampel bisa dilakukan uji thermalnya ini dengan memasukkannya pada DTG 60, kemudian diukur pada laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit dari mulai suhu kamar hingga 300 derajat Celcius di bawah nitrogen kering. Berat sampel dinormalisasi pada 1 mg. Baik, selanjutnya adalah analisis rasio pembengkakan dari bioplastik. Bioplastik yang kering dimasukkan ke dalam air ultramurni selama 1 menit atau 10 menit. Kemudian
beratnya akan diukur untuk menentukan pembengkakan yang ada. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat ya di sini. Baik, untuk analisis berikutnya adalah analisis sifat biodegradable dari bioplastik. Jadi bioplastik yang telah dipreparasi ditambahkan ke dalam 10 ml buffer trace HCl 20 mmol dengan pH sekitar 7,4 dengan penambahan 5 mmol NaCl dan pronase. Konsentrasi pronase dalam larutan air adalah 1 atau 10 unit mililiter pangkat min 1. Seluruh sampel ini diinkubasi beberapa kali pada suhu 30 derajat Celcius. Jumlah bioplastik yang terurai dihitung dari perbedaan berat bioplastik dengan tidak adanya dan adanya pronase. Jumlah bioplastik yang dapat terurai secara hayati dinyatakan sebagai rata-rata dari 3 pengukuran. Kemudian, bioplastik yang telah terdegradasi kemudian diamati dengan menggunakan mikroskop elektron optik dan pemindaian atau Optical and Scanning Electron Microscope atau SEM. Gambar SEM yang telah diperoleh menggunakan Leo EM 922 dengan akselerasi tegangan 5 kV kemudian dianalisis. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai preparasi bioplastik. Protein kedelai putih tadi yang telah dibatetkan menjadi pelet menggunakan tangan. Protein kedelai ini sifatnya mudah rapuh dan ketika dilarutkan dalam air akan mudah pecah dan tidak bisa dijepit dengan penjepit, sehingga diperlukan perlakuan secara kimiawi agar bisa terbentuk menjadi suatu bioplastik. Seperti yang telah dijelaskan pada prosedur tadi, protein kedelai tadi yang sudah dibentuk menjadi pelet dilarutkan atau direndam dalam larutan formaldehid selama 24 jam. Kemudian dibilas dengan air lalu dikeringkan pada suhu kamar selama 12 jam. Sampel yang telah mengering ini dipanaskan selama 2 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Dengan prosedur ini, konsentrasi formaldehid berubah dari 0% menjadi 37%. Nah, gambar di samping menunjukkan foto bioplastik yang disiapkan dalam larutan formaldehid dengan konsentrasi 1%. Meskipun tadi awal protein kedelai ini berwarna putih, namun bioplastik yang diperoleh pada larutan formaldehid dengan konsentrasi 1% ini diperoleh bahan tembus cahaya berwarna coklat. Selain itu, bioplastik ini tidak mudah pecah dengan tangan dan bisa dijepit dengan penjepit. Bioplastik yang dibuat dengan konsentrasi formaldehid lebih dari 10% itu hasilnya tidak berwarna coklat namun berwarna putih. Hasil ini menunjukkan bahwa konsentrasi formaldehid ini berpengaruh pada hasil pembuatan bioplastik. Untuk selanjutnya adalah mengenai analisis kelenturan bioplastik. Teman-teman bisa melihat gambar di samping merupakan gambar kurva tegangan regangan kelenturan bioplastik dengan PE komersial. Pada titik-titik yang putus itu mewakilkan bioplastik dari kedelai dengan larutan formaldehid, lalu garis berwarna biru itu mewakilkan PE komersial. Nah, kita bisa melihat pada bioplastik kedelai dengan konsentrasi formaldehid 1%, kurvanya titik putusnya ada persen 70%, sementara pada PE komersial yaitu 30%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bioplastik yang dibuat dengan larutan formaldehid 1% ini memiliki sifat keras dan rapuh. Di sini titik putus pada bioplastik kedelainya 70%, sementara pada PE 350% kan. Nah, nilai PE 5 kali lebih tinggi dibandingkan nilai bioplastik yang terdiri dari protein kedelai. Nah, kekerasan bioplastik ini yang diperoleh bervariasi sesuai dengan konsentrasi formaldehidnya. Baik, untuk selanjutnya masih pada analisis kelenturan bioplastik. Nah, pada diagram tersebut menunjukkan kekuatan kelenturan pada titik putus bioplastik yang dibuat dalam konsentrasi yang berbeda dari konsentrasi 0% sampai konsentrasi formaldehid 37%.
Kekuatannya meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi formaldehid sampai pada titik maksimumnya, yaitu pada konsentrasi formaldehid 1% sebesar 35 MPa, lalu menurun sampai pada konsentrasi 37%. Sehingga dengan kata lain, konsentrasi formaldehid 1% ini merupakan konsentrasi yang tepat untuk membuat bioplastik. Pembahasan yang selanjutnya yakni pembahasan mengenai struktur molekul bioplastik. Nah, struktur molekul bioplastik yang terdiri dari protein kedelai ini dilihat dengan menggunakan instrumen spektrofotometri IR menggunakan metode KBR. Sampel IR disiapkan dengan menggores permukaan bioplastik dengan pisau. Nah, gambar yang tertera di layar adalah spektra IR bioplastik yang telah disiapkan dalam larutan CH2O pada waktu inkubasi 0 jam, 1 jam, 3 jam, 12 jam, dan juga 24 jam. Dan hasil menunjukkan bahwasanya terdapat pita serapan pada panjang gelombang 1000 per cm yang diduga terkait dengan getaran peregangan CN. Pita serapan ini meningkat seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi dalam larutan CH2O. Hal ini disebabkan adanya reaksi antara ikatan CN dengan residu asam amino di protein kedelai dan CH2O. Selain itu, pita serapan juga ditemukan pada panjang gelombang 3400 per cm yang dikaitkan dengan adanya getaran peregangan NH di residu asam amino. Pita serapan ini relatif menurun seiring dengan protein kedelai yang tidak bereaksi. Umumnya, molekul CH2O yang bereaksi dengan amino atau imino menghasilkan turunan metilol dari kelompok amino atau imino, kemudian membentuk metilen cross-linking. Nah, fenomena serupa juga terjadi pada bioplastik yang terdiri dari protein kedelai. Protein kedelai mengandung asam amino dasar lisin dan juga arginin yang memiliki kelompok amino dan imino di sisi masing-masing rantai. Oleh karena itu, pada permukaan pelet protein kedelai, kelompok amino atau imino bereaksi dengan molekul CH2O dan membentuk jaringan 3 dimensi melalui metilen yang menghubungkan silang antara rantai peptida dalam pelet. Akibatnya, bioplastik dengan jaringan 3 dimensi distabilkan terhadap larutan dan menunjukkan sifat mekanis yang tinggi dibandingkan dengan protein kedelai yang tidak bereaksi. Di sisi lain, kekuatan lentur bioplastik secara signifikan bervariasi tergantung pada konsentrasi larutan CH2O. Dan berdasarkan data yang telah ditampilkan di layar, menunjukkan bahwasanya larutan CH2O dengan konsentrasi 1% secara efektif membentuk jaringan 3 dimensi tidak hanya pada permukaan, tetapi juga di bagian dalam protein kedelai pelet. Dan bahan ini menunjukkan kekuatan lentur tertinggi dari berbagai bahan. Maka dari itu, dalam percobaan lebih lanjut, peneliti merekomendasikan untuk menggunakan larutan CH2O dengan konsentrasi 1%. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait sifat termal bioplastik, di mana gambar tersebut menunjukkan analisis termogravimetri atau TG dan juga kurva analisis termal diferensial atau DTA yang berasal dari protein kedelai yang tidak bereaksi dan juga bioplastik yang telah disiapkan dalam larutan formaldehid 1% pada laju pemanasan 10 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius di bawah nitrogen kering yang mengalir. Protein kedelai yang tidak bereaksi menunjukkan berat TG-nya itu sekitar 10% pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan puncak endotermiknya itu pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Oleh karena itu, penurunan berat TG protein kedelai yang tidak bereaksi pada 100 derajat Celcius tadi disebabkan oleh adanya penguapan air. Bioplastik menunjukkan adanya penurunan berat TG pada suhu kurang dari sama dengan 200 derajat Celcius, di mana penurunan ini cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan protein kedelai non-reaksi. Hal ini terjadi karena adanya stabilisasi termal oleh pembentukan jaringan 3 dimensi dengan ikatan silang pada rantai peptida. Hasilnya menunjukkan bahwa protein kedelai ini dapat distabilkan dengan reaksi Mailley menggunakan formaldehid, dan bioplastik yang telah disiapkan tadi dapat digunakan secara stabil pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius.
Baik, untuk pembahasan yang terakhir mengenai analisis sifat biodegradable dari bioplastik. Kemudahan bioplastik untuk membengkak adalah salah satu faktor yang menentukan sifat biodegradable dari bioplastik. Oleh karena itu, sebelum bioplastik dianalisis sifat biodegradable-nya, uji pembengkakan bioplastik dilakukan dengan merendam sampel bioplastik ke dalam air. Hasilnya, di sini teman-teman dapat melihat bahwa pada T sama dengan 1 menit dan pada T sama dengan 10 menit terdapat perbedaan sebanyak 3%. Oleh karena itu, di sini bioplastik sudah menunjukkan adanya sedikit pembengkakan dalam larutan air. Oleh karenanya, sampel biodegradable direndam dalam air selama 24 jam untuk kemudian membengkak dan digunakan dalam penelitian. Dalam analisis sifat biodegradable dari bioplastik, enzim pronase digunakan sebagai enzim proteolitik. Pronase yang digunakan pada percobaan ini adalah campuran dari enzim proteolitik yang mengandung lebih dari 10 jenis protease. Sementara itu, bioplastik yang dibuat dalam larutan HCHO 1% dan bioplastik yang telah membengkak sepenuhnya dalam air digunakan sebagai sampel dalam percobaan ini. Hasilnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah kurva bioplastik yang diinkubasi dalam larutan pronase encer pada suhu 30 derajat Celcius. Konsentrasi pronase adalah 1 unit mililiter pangkat -1 untuk yang diwakili oleh lambang segitiga dan 10 unit mililiter pangkat -1 untuk yang diwakili oleh lambang lingkaran. Jumlah yang mengalami biodegradasi dihitung dari perbedaan berat antara bioplastik dengan tidak adanya dan adanya pronase. Nah, jumlah bioplastik yang dapat terurai secara hayati meningkat seiring berjalannya waktu inkubasi dalam larutan pronase encer. Laju biodegradasi bervariasi tergantung dengan konsentrasi pronase. Ketika bioplastik diinkubasi pada konsentrasi pronase 1 unit mililiter pangkat -1 dan 10 unit mililiter pangkat -1, jumlah bioplastik yang dapat terurai selama T sama dengan 144 jam secara berturut-turut sebanyak 17% dan 38%. Jumlah bioplastik yang mengalami biodegradasi dalam konsentrasi 10 unit mililiter pangkat -1 setara dengan 2 kalinya pada konsentrasi 1 unit mililiter pangkat -1. Hasil ini menunjukkan bahwa bioplastik yang terdiri dari protein ampas kedelai bersifat biodegradable dalam larutan air yang mengandung enzim proteolitik seperti pronase. Kemudian di sini ada foto bioplastik yang diinkubasi dengan tidak adanya, yaitu yang A, dan B adanya pronase selama 144 jam dengan konsentrasi larutan pronase encer sebesar 1 unit mililiter pangkat -1. Sampel yang diperoleh dikeringkan semalaman pada suhu kamar. Nah, pada saat bioplastik diinkubasi tanpa pronase, dapat terlihat di sini bioplastik tidak menunjukkan adanya perubahan struktur seperti retakan atau transformasi. Sebaliknya, untuk bioplastik yang terdegradasi menunjukkan banyak retakan di bagian permukaannya. Oleh karena itu, pengamatan bioplastik dilanjutkan dengan alat pemindai mikroskop elektron atau SEM. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, gambar SEM bioplastik yang diinkubasi tanpa adanya, yaitu yang ditunjukkan oleh A dan B, dan C dan D itu yang ada pronasenya. Gambar B dan D masing-masing itu menunjukkan perbesaran yang lebih tinggi dari gambar A dan C. Di sini bisa kita lihat teman-teman, permukaan bioplastik tanpa biodegradasi datar dan tidak ada ketidakrataan yang dapat diamati pada kisaran yang luas. Selain itu, gambar SEM yang diperbesar juga menunjukkan hampir tidak ada ketidakrataan pada bioplastik yang diinkubasi tanpa adanya pronase. Sedangkan untuk bioplastik yang terdegradasi di sini menunjukkan retakan yang besar di permukaan. Bisa kita lihat di gambar C dan D ya teman-teman ya. Nah, itu lebar retakan di permukaannya lebih dari 100 mikrometer. Oleh karena itu bisa terlihat retakan-retakan yang besar seperti itu. Nah,
Untuk mekanisme biodegradable dari bioplastik sendiri, pronase menyerang rantai peptida pada permukaan bioplastik dan menghidrolisis ikatan peptida. Nah, akibatnya retakan diproduksi di permukaan. Selain itu, karena jaringan 3 dimensi melalui ikatan silang atau cross-linking antara rantai peptida terbentuk pada kepadatan tinggi di permukaan bioplastik daripada di dalam bioplastik. Hidrolisis bioplastik adalah terjadi secara istimewa di bagian dalam retakan. Akibatnya, bagian dalam retakan menunjukkan ketidakrataan yang signifikan. Pembahasan tadi dapat dibuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, bioplastik yang terbuat dari protein kedelai dapat dibuat melalui metode persilangan dengan menggunakan formaldehida. Kedua, kekuatan bioplastik itu tergantung dari besar konsentrasi formaldehida. Ketiga, kelenturan tertinggi bioplastik diperoleh pada konsentrasi formaldehida sebesar 1%, di mana kelenturannya yaitu 35 mPa. Kelenturan 35 mPa ini sebanding dengan plastik-plastik yang beredar di pasaran. Keempat, bioplastik menunjukkan stabilitas termal pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius dengan pembentukan jaringan 3 dimensi melalui ikatan silang pada rantai peptida. Kelima, bioplastik dari protein kedelai dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian seperti pertanian mulsa, pembibitan dalam pot, dan juga tiang sekali pakai. Bioplastik dari protein kedelai itu cenderung ramah lingkungan sehingga disarankan untuk digunakan